Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali kita dalam program Randau Kehidupan. Sedar tidak sedar kita sudah berada di episode yang terakhir, yang mana hari ini kita akan membincangkan topik yang ke-13 yang bertajuk Kehidupan di bawah Perjanjian Baharu. Dan ini adalah topik kita yang terakhir untuk kuartal pada kali ini, tahun ini, kuartal kedua. Bersama-sama dengan saya, tidak lain tidak bukan ya saudara-saudari, adalah panel yang bijaksana, dan saya percaya mereka juga sangat excited untuk mengungsikan firman Tuhan kepada saudara dan saudari, terutamanya pada episode kali ini. Yang pertama kita ada Dr. Gerard. Dia adalah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan Asia Pasifik International University. Kita ada panel yang kedua, Pastor Brian Scott, yang ketika ini melayani di Hope Channel Southeast Asia. Dan panel yang ketiga, kita ada Pastor Minsun, yang ketika ini sedang belajar di Asia Pacific International University Thailand dalam jurusan kependetaan. Apa kabar para panel? Luar biasa hebat, luar biasa. Amin, puji Tuhan. Satu kabar yang kita semua mau dengar, kabar yang baik, kabar yang sehat. Dan saya percaya kita semua sudah bersedia untuk mengungsikan sesuatu kepada para pendengar di luar sana. Dan sebelum kita mulai, saya senang sekali untuk ajak kita tunduk kepala dan kita minta Pastor Brian pimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat Tuhan, memohon agar Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami, sewaktu kami akan membuka firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mentafsir firman Tuhan, dan seterusnya menerima firman Tuhan ini sebagai satu kebenaran, dorongan, dan pengharapan besar yang harus kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tuntun kami ke dalam kebenaran Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua para penonton setia kami yang turut belajar bersama-sama dengan kami. Biarlah kiranya firman-Mu dan pelajaran yang akan kami pelajari ini Tuhan akan terus meyakinkan kami akan kebesaran Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan juga rahmat Tuhan, dan juga kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami melalui kematian Yesus di kayu salib. Biarlah kami akan diisi dengan sukacita, kebahagiaan, dan damai di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pastor Brian untuk doa pembukanya. Kehidupan di bawah Perjanjian Baharu, itulah tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan saya ingin bawa kita di dalam Yohanes 10, ayat yang ke-10, sebagai ayat inti kita. Saya baca di sini, Yohanes 10, ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang ke dunia kita membawa satu harapan kepada kamu dan saya. Dia tidak hanya datang sebagai manusia biasa yang tidak ada tujuan. Dia bukan hanya datang ke dunia sebagai seorang manusia yang hanya mahu melihat penderitaan-penderitaan manusia. Tetapi dia datang dengan tujuan, yaitu mahu memberikan kelimpahan kepada semua orang. Dia datang dengan tujuan mahu menyelamatkan kamu dan saya. Dia datang dengan harapan supaya semua kita balik kepada Dia. Inilah harapan Yesus. Dia mahu kita mempunyai hidup. Bila kita lihat di sepanjang kuartal perbincangan ataupun topik-topik yang kita sudah bincangkan sepanjang kuartal ini, kita dapat lihat bahwa Tuhan berusaha mendekatkan dirinya kepada kamu dan saya. Dia mengilham ataupun mencari inisiatif tersendiri untuk membuatkan jurang antara kita dengan Bapa semakin dekat. Inilah kebaikan ataupun inilah Tuhan yang kita sembah. Dia menyediakan sesuatu yang kamu dan saya tidak mampu buat, yang kita tidak mampu lakukan. Dia datang supaya
kita boleh datang dekat kepada Tuhan. Dan Dia juga mau kita merasa sukacita senantiasa. Banyak juga di antara orang Kristen pada zaman sekarang ya, para panel. Kita sudah belajar di pelajaran-pelajaran yang lalu. Mereka rasa terbeban, kadangkala apabila mereka melihat ataupun mempelajari firman Tuhan, seolah-olah sukacita itu tidak dirasai sepenuhnya. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan mahu setiap orang yang mahu datang kepada Dia, walaupun di dalam apa jua cabaran, Dia mau ada sukacita. Dia mau kamu dan saya merasakan sukacita. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 4. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Tuhan mau walau apa jua halangan, rintangan yang kamu dan saya alami, Dia mau kita tetap ada rasa sukacita. Kenapa? Mungkin Pastor Minsun boleh kongsikan kepada kita, kenapa sukacita ini sangat penting di dalam kehidupan sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Terima kasih. Bila kita menyebut sukacita ini adalah satu sifat manusia yang harus kita miliki sebenarnya. Dan ini adalah harapan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita menunjukkan Tuhan itu dalam kehidupan kita kalau bukan dengan sukacita kita. Kalau kita membawa diri dimanapun kita pergi, wajah yang bagaimana yang kita ingin tunjukkan kepada orang lain? Adakah kita menunjukkan muka berkabung, sedih, panjang muka dan sebagainya? Kita sudah membawa bahwa mengikut Kristus ini sesuatu yang membebankan, sesuatu yang tidak menyelesaikan. Sebab bila orang lain melihat kita, tidak terpancar sinar sukacita di wajah kita. Dia hanya sesuatu yang membebankan kita, penuh bebanan mengikut Tuhan. Sebab itu kita gagal untuk menyerlakan sukacita dalam kehidupan kita. Dan bagi saya, kadang-kala kita memaparkan sukacita ini, kita harus menyembunyikan situasi sebenarnya dalam diri kita. Mengapa? Kita tidak mau mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah mengikut Tuhan. Dan kita menggendong kesedihan kita sini sana. Artinya dalam Yesus itu tidak ada pengharapan. Apa advantage kita mengikut Yesus kalau kita selalu bersedih? Memang kita tidak boleh pisahkan hidup kita. Tapi inilah yang harus kita lawan dalam diri kita. Sebab kita mewakili Tuhan di dunia ini untuk menunjukkan sukacita. Terima kasih Pastor Minsun. Dan kalau kita lihat kembali 1 Yohanes 1 ayat 4 ya, para panel. Saya rasa sangat layak Yohanes mengatakan hal ini. Karena kita lihat daripada kehidupan Yohanes itu sendiri, dia melihat bagaimana kehidupan Yesus. Dia melihat bagaimana Yesus membawa perkabaran itu. Dia melihat bagaimana Yesus memberikan sukacita kepada banyak orang. Dan saya sangat yakin bahwa Yohanes layak untuk memberikan nasihat ini kepada bukan saja orang-orang pada waktu itu, tetapi kepada zaman kita sekarang untuk bersukacita dalam apa jua keadaan. Sepertinya Pastor Brian mau katakan sesuatu. Sebenarnya saya tertarik dengan ilustrasi yang digunakan oleh Yesus sewaktu menyampaikan message di dalam Yohanes 10 ayat 10 ini, di mana dia menggambarkan keadaan kita yang perlukan gembala yang baik, gembala yang committed dan boleh dipercayai untuk menjaga dan menggembalakan domba-dombanya. Karena di luar sana sebenarnya kita sedang diburu ataupun sedang diperhatikan ya, pada masa di mana kita tidak bergembala ataupun ketika kita sedang keluar daripada kandang ataupun moving astray ya, terlepas daripada perhatian gembala itu, ada serigala, ada pencuri dan sebagainya, bahaya yang di luar itu. Dan satu lagi yang dia bandingkan dengan diri dia yang merupakan gembala yang committed adalah jikapun tuan punya domba itu mengupah
orang untuk menjaga. Ya, maksudnya domba itu bukan milik dia, ya, dia hanya orang upahan. Kalau ada musuh datang, dia akan melarikan diri dan membiarkan domba-domba itu dibaham oleh serigala ataupun musuh ataupun pencuri. Jadi ini merupakan satu ilustrasi yang sangat relevan, sangat mudah kita fahami bahwa Yesus merupakan gembala yang committed, dan karena dia adalah empunya kita, ya, maksudnya kita ini adalah milik dia, dan dia akan berusaha untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara kita daripada segala ancaman yang ada di sekeliling kita. Dan ini merupakan satu janji yang begitu relevan pada ketika ini. Ya, kita bukan sahaja berhadapan dengan ancaman daripada roh-roh jahat, penguasa-penguasa jahat, ya, tetapi ancaman kesehatan, ya, seperti yang kita lihat terjadi di dunia ini pada masa ini. Dan itu sebabnya janji yang Tuhan Yesus tinggalkan ini, pencuri dia akan datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, tetapi aku datang supaya kamu semua yang merupakan domba-dombaku, yang adalah kepunyaan aku, kamu akan memperoleh hidup. Ya, dan ini merupakan satu yang sangat kontras dengan segala yang kita tidak mau terjadi itu, ya. Dan bukan saja hidup, tetapi hidup yang berlimpah, diisi dengan kelimpahan. Nah, bagaimana kita mentafsirkan ini? Bagaimana kita boleh menghidupkan attitude, ya, sikap ini untuk sentiasa bersukacita, walaupun di dalam pencobaan, pergumulan, dan ancaman-ancaman yang berada di sekeliling kita, tetapi kita begitu yakin, ya, bahwa hidup kita akan sentiasa dilimpahi dengan berkat selagi Yesus itu adalah gembala kita, dan kita ini adalah domba-domba miliknya. Jadi itu merupakan satu ketetapan hati, keputusan yang harus kita buat, ya, di dalam kehidupan kita pada masa ini. Terima kasih, Pastor Brian. Dr. Gerald, ada tambahan? Sedikit ulasan mengenai ayat 10 itu. Pastor Brian menyentuh mengenai gembala dan sebagainya yang dalam metafor yang seperti itu, dan jika disentuh di sana, sebenarnya Yesus mengatakan aku adalah pintu. Dia adalah I am the door. So selepas dikatakan I am the door, pintu, barulah dia mengatakan ayat yang ke-10 itu bahagian yang kedua. Tapi bahagian yang pertama, ayat 10, dia coba membandingkan yang kalau pencuri datang, dia untuk kepentingan dia untuk mencuri, membunuh dan sebagainya. Tetapi Yesus datang bukan untuk itu, tetapi dia datang untuk memberikan kehidupan, dan kehidupan yang melimpah. Nah, kehidupan yang bagaimana? Kalau kita mengatakan mengenai kehidupan ini ada dua jenis. Kadang-kadang kita mengatakan, oh saya hidup. Kalau kamu kontras itu daripada biologi, kematian. Jadi kita diberikan biological life seperti yang kita ada sekarang ini. Tetapi setakat itu saja tidak cukup. Sebab banyak yang hidup tetapi tidak mempunyai kepenuhan quality hidup yang ada. Tapi yang Yesus mau berikan di sini adalah quality itu secara menyeluruh yang lengkap, di mana walaupun dalam keadaan yang seperti kamu sentuh tadi, ya, walaupun dalam keadaan dunia yang kucar-kacir pada hari ini, dalam keadaan yang miskin sekalipun, kita masih lagi mempunyai the wholeness of life, sebab Tuhan memberikan, dia katakan dia memberikan kehidupan yang abundant, yang penuh itu kepada mereka, sebab dia sudah memberikan kehidupan melalui proses dan keselamatan dan sebagainya itu. Dan itulah yang pasti Minson sentuh tadi mengenai sukacita itu. Paulus juga ada menyentuh mengenai itu sebenarnya. Dia katakan, siapa yang boleh memisahkan kita daripada kasih Kristus? Dan di sana kehidupan yang menunjukkan bahwa kita adalah pemenang setiap hari. Itu adalah penuh kepenuhan hidup di sini. Terima kasih, Dr. Gerald. Satu perkongsian yang sangat menarik. Bagaimana Dr. Gerald menjelaskan bahwa kita harus menang setiap hari. Dan kita harus memahami juga kepenuhan bagaimana sebenarnya yang
perlu kita ada kepenuhan bagaimana yang Yesus sebenarnya mau kita ada. Nah, saya tertarik di dalam Roma 8 ayat yang pertama ini. Dikatakan demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang pertama. So, kalau kita lihat di tajuk atasnya dikatakan bahwa bebas daripada rasa bersalah. Bebas daripada rasa bersalah. Selalunya orang yang akan datang minta maaf ini, yang benar-benar mau mohon maaf ini, karena dia rasa kesalahan dia rasa ada silapnya. Karena itu dia datang dan dia minta pengampunan. Seperti ada ilustrasi yang kita lihat di dalam sini, di mana seorang wanita telah dibunuh dan pembunuhnya tidak dikenal pasti siapa. Dan apa yang mereka buat untuk mengenal pasti pembunuh itu, mereka letakkan kamera dan juga mikrofon di dalam berhampiran dengan kubur wanita yang dibunuh. Dan tidak lama seorang lelaki datang mohon pengampunan, berlutut menangis, minta pengampunan. Tetapi kalau kita lihat Roma 8 ayat 1 ini dikatakan bahwa demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya bahwa kita ini bebas daripada rasa bersalah apabila berada ataupun bila kita berada bersama-sama dengan Yesus, menerima Yesus? Apakah kita langsung tidak perlu mengatakan, iya, kita selalu datang kepada Yesus di dalam doa kita, ampunilah saya. Karena apabila kita mengatakan seperti itu, maksudnya kita ada rasa bersalah, kita mohon pengampunan. Tetapi bagaimana maksudnya di sini bahwa kita ini bebas daripada rasa bersalah daripada based on Roma 8 ayat yang pertama ini? Apa maksud sebenarnya ini? Mungkin para panel boleh kongsikan bagaimana ataupun apakah ada penjelasan lain bagaimana kita boleh memahami bebas daripada rasa bersalah ini? Inilah yang sebenarnya menjadi akibat ya daripada perbuatan dosa yang telah kita lakukan, yang telah pun menjangkiti manusia ya semenjak dari awal Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan perasaan bersalah ini merupakan antara salah satu perasaan yang akan dirasai ya, selain daripada rasa takut dan rasa malu. Ya, jadi tiga ini, dan rasa bersalah ini saya percaya merupakan yang paling menonjol ya, karena kita seakan-akan tidak dapat memaafkan diri kita sendiri. Terutama sekali apabila kesalahan yang kita lakukan itu terjadi kepada orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi. Dan seperti saya ambil contoh Yudas ya, kekasih ataupun orang yang dikasihi Yesus. Sewaktu dia menyerahkan Yesus di Taman Getsemani, Yesus menganggapnya sebagai sahabatnya. Tetapi apabila rasa bersalahnya itu timbul, oleh karena dia telah melakukan satu perbuatan yang bukan dalam rancangan Yesus, rasa bersalahnya itu telah mendorong dia untuk membunuh diri. Ya, tidak dapat memaafkan, mengampuni dirinya sendiri. So, ini adalah antara akibat daripada perbuatan dosa itu dan rasa bersalah. Kalau kita lihat kembali dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 ya. Sewaktu Tuhan memanggil Adam dan istrinya Hawa, dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya. Dan dia sudah menjadi takut, dia sudah menjadi malu, dan dia bersalah. Tetapi apa yang menarik di sini adalah hukuman yang selayaknya diterima oleh kita itu tidak lagi menjadi bahagian kita. Ya, karena Yesus sendiri telah mengambil tempat kita untuk menerima penghukuman itu. Itu sebabnya bagi kita yang berada dalam kasih karunia Tuhan dalam perjanjian ini, kita ini sudah menang, kita ini sudah bebas daripada hukuman itu. Ya, tidak ada lagi hukuman itu bagi kita karena Yesus telah pun mengambil tempat itu, hukuman itu, membayar hukuman bagi kita. Ya, dan sekarang ini dia mewakili kita memohon di hadapan Bapa demi
darahnya, ya, yang mahal itu, bukan dengan barang fana, ya, tetapi dengan darah yang mahal itu, dan dia mempersembahkan kebenarannya sendiri dan bukannya dosa-dosa kita. Jadi apabila dia berada sebagai pengantara kita di hadapan Bapa, dia tidak lagi menyatakan segala kesalahan, ketakutan, rasa bersalah yang menjadi bahagian kita selama kita melakukan dosa itu, tetapi bahkan dia menempatkan dirinya, ya, sebagai kebenaran kita, ya. Dia mengakui bahwa kita ini adalah miliknya, darahnya itu yang sudah membersihkan kita, mengampuni kita, sudah pun membayar harga hukuman dosa itu. Tetapi apa yang menjadi yang menarik perhatian saya adalah penghakiman, ya. Penghakiman itu berjalan, ya, dan biasanya pada penghujung penghakiman, pengadilan akan ada verdict, akan ada keputusan, dan itu yang saya sangat kagum dengan penghakiman Tuhan ini, ya. Karena sebelum pun habis penghukuman pengadilan itu sebenarnya kita sudah menang, kita sudah dimenangkan, ya, dan pada akhirnya nanti, ya, kita akan dimuliakan, ya, dibawa oleh Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. So tidak ada penghukuman. Kenapa? Karena Yesus sudah pun menerima hukuman itu. Yang ada sekarang adalah pengadilan, tetapi walaupun dalam pengadilan itu kita tidak ada bahagian. Ya, apa yang kita perlukan adalah kebenaran Yesus itu yang menjadi penapis, yang menjadi pelindung kita. Ya, dan ini satu yang saya percaya begitu membahagiakan bagi seorang Kristen. Ya. Dan kalau kita lihat juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, ya mungkin Dr. Gerard boleh bantu kita kasih kait dalam Roma 8 ayat 1 itu dengan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Mungkin Dr. Gerard boleh hurai sedikit. Sebelum kita sampai ke ayat yang pertama, bab 8 Roma, kita sudah melihat daripada chapter yang pertama sehinggalah chapter yang ke-7 ataupun ke-7 ini, bagaimana semua proses yang dikatakan sebagai dibenarkan oleh kasih karunia, oleh iman, dan proses itu dilakukan oleh Yesus. Dan kamu melihat banyak kali kata kerja yang digunakan di sana itu adalah mengatakan sesuatu yang kita secara pasif menerima keselamatan itu. Maksudnya di mana semua perbuatan-perbuatan yang dikatakan menyelamatkan itu telah dilakukan, dibuat oleh Yesus. Semua proses itu kamu lihat daripada chapter 1 itu dia katakan Yesus yang melakukan. Dan sehinggalah tiba ayat yang ke-8 ini seperti ada satu macam bunga api lah bagi saya. Tiba-tiba kamu melihat itu bunga api itu sudah terbakar dan mau meletup dan dia menandakan kemenangan. Dan di sini ayat yang pertama ini sudah kelihatan itu. Therefore tidak ada condemnation, tidak ada hukuman bagi mereka yang hidup di bawah Kristus Yesus. Di hujung ayat ataupun bab 8 itu sebenarnya barulah kamu lihat bunga api dia. Bunga api dia kamu lihat itu dalam ayat yang ke-31. Kemenangan dia katakan itu seperti bunga. Kamu lihat itu satu victory di sana. But kalau kita kaitkan 8 ayat 1 2 Korintus 5:21 dan ada lagi banyak ayat-ayat lain yang ditulis oleh Paulus juga di sini. Kita boleh lihat mungkin rumusan itu di dalam ayat yang kedua itu sendiri. Bagaimana dikaitkan yang 2 Korintus 5 ayat 21 ini. 8 ayat 2. Sebab. Sebab the Spirit's law of life in Christ ataupun roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan maut. Kenapa kita merdeka daripada itu? Sebab apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus sebentar tadi. Dia telah mengambil dosa, menjadi dosa kerana kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
Sebab tidak ada lagi penghukuman. Sebab hukuman itu semua ditransfer kepada Yesus. Yesus, yes. So, kita dapat lihat bahwa daripada penjelasan tadi kita dengar Roma 8 ayat 1 itu dia tidak membawa maksud bahwa menyangkal akan kenyataan dosa di dalam hidup manusia. Tetapi sebenarnya dia membawa maksud disebabkan hubungan di dalam perjanjian yang kita miliki dengan Tuhan. Kita tidak lagi hidup di bawah penghinaan dosa itu. Dan Yesus sudah membayar hukuman yang sepatutnya kamu dan saya dapat. Dia membayar itu, dia mengambil itu. Dan sekarang Yesus berdiri di hadapan Bapa. Dia mohon di hadapan Bapa melalui darahnya untuk kamu dan saya. Dia mempersembahkan kebenarannya sendiri dan bukannya dosa-dosa yang kita lakukan. Sangat luar biasa. Itu yang menarik perhatian saya adalah perkataan merdeka itu. Ya. Ya, perkataan merdeka itu begitu penting bagi sebuah bangsa. It took us quite a while, ya, masa yang lama untuk sebuah negara itu merdeka. Contohnya Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957, Sarawak tahun 1963, Sabah juga, dan akhirnya terbentuklah negara kita, Malaysia. Ya, tetapi proses untuk mendapatkan kemerdekaan itu bukan mudah, ya, apabila kita dijajah oleh bangsa asing. Ya, dan betapalah privilege, ya, keistimewaan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa yang merdeka, ya, pada ketika ini. Tapi apa yang saya perhatikan sekarang, kemerdekaan itu harus dipertahankan, ya. Jangan kita benarkan apapun bentuk, you know, anasir-anasir ataupun pengaruh-pengaruh luar dan dalam yang boleh memecah belahkan keharmonian sesebuah negara itu. Dan dalam diri kita secara rohani pun, ya, kita harus mempertahankan kemerdekaan kita. Ya, kita sudah menang, kita sudah merdeka, kita bebas daripada jajahan kuasa dosa, ya, dan kita harus pertahankan itu. Hidup sebagai orang merdeka, jangan lagi kita menjadi hamba. Ya, jangan lagi memikul beban yang berat, dirantai oleh beban yang berat itu. Tetapi temukanlah sukacita, pertahankan keharmonian kita. Ya. Amin. Bila negara itu sudah merdeka, bebas daripada jajahan bangsa lain, negara lain, sudah tentu dia mempunyai sistem yang baru yang memerintah negara itu sendiri. Bila mana kita menerima kemerdekaan melalui darah Yesus, ya, disucikan, merdeka daripada dosa, kita mempertahankan dengan dengan keharusan memiliki hati yang baru. Kita perlu ada hati yang baru, yang mana hati itu adalah hati yang benci kepada dosa. Sama seperti apa yang Yesus lakukan. Dia membenci dosa. Nah, mungkin Pastor Minsun boleh mengongsikan kepada kita bagaimana perubahan yang perlu ada bagi mereka yang mempunyai hati yang baru ini. Sudah merdeka. Amin. Oke. Pastor Ben sudah menjelaskan ciri-ciri yang dimerdekakan ini. Dan kita ambil aplikasi ini ke dalam kehidupan orang berdosa yang dimerdekakan oleh darah Yesus. Sebetulnya setelah Yesus mati untuk kita, dan kita sudah meraih kemerdekaan itu dalam diri kita. Dan begitu besarnya pemberian Tuhan ini kepada kita. Dan persoalan kita kepada diri kita sendiri adalah, adakah kita mempertahankan kemerdekaan dalam diri kita ini dengan menjauhkan dan membenci dosa itu tersebut. Dan inilah yang membuat Yesus mungkin sakit hati dengan kita. Seolah pengorbanan dia itu seperti sia-sia. Karena kita ini mempunyai satu kecenderungan jatuh dan mengulangi. Walaupun kita tahu dosa itu dosa, tetapi kadang-kadang kita sukar untuk melepaskan dosa itu. Seperti dosa itu merupakan satu yang tersayang. Dan sebetulnya bila kita mendapat kemerdekaan ini, apa yang kita mahu adalah memiliki hati baru, harapan baru, dan memisahkan diri kita daripada dosa-dosa tersebut. Bahkan kita benci dia sebenci-bencinya. Bukan benci-benci rindu. Benci-benci rindu tuh mau datang balik. Ya, dalam hati benci, tapi dalam mulut benci, tapi dalam hati rindu. Inilah istilah kemerdekaan yang sepatutnya yang tulinlah. Amin.
Dan menarik juga bila kita lihat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 hingga 39. Saya percaya kita semua mengetahui ayat ini dengan baik. Matius 22 ayat 37 hingga 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu lagi." Dan sangat menarik apabila kita praktikkan ini dalam kehidupan kita, maksudnya kita sudah berusaha, kita sudah committed untuk mempertahankan kemerdekaan yang Yesus sudah bagi kepada kita. Dan menarik juga di dalam 1 Korintus 13 ini, walaupun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, dikatakan di sini, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemercing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Menarik sebenarnya ayat ini. Dan saya percaya ini juga yang diperlukan, yang kita perlu ingat, bagaimana kita perlu mempertahankan kemerdekaan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Kita mesti hidup dengan penuh kasih. Karena dalam Matius 22 inilah yang Yesus tekankan. Dalam 1 Korintus 13 juga Paulus menekankan mengenai kasih. Karena kita lihat di dalam zaman kehidupan kita sekarang, kita bukan menghakimi, tetapi kita melihat di merata tempat bahwa banyak yang hidup dengan tidak menunjukkan kasih yang Yesus mau. Bagaimana komen kita punya dokter? Saya ingat Imam Besar Yosua dalam Zekaria 3. Bila kita melihat mengenai mempertahankan kemerdekaan ataupun kemenangan ini, Imam Besar Yosua tidak mempunyai apa-apa pun yang boleh dia ucapkan untuk dibebaskan daripada tuduhan iblis itu. Tetapi yang membebaskan dia adalah Yesus sendiri ataupun Tuhan sendiri. Sehingga dia mengatakan, ambil, tukar baju Imam Besar Yosua tersebut. Tuhan mengatakan kepada iblis, Tuhan menghardikan kau. Kehidupan itulah yang diberikan. Bila Tuhan memberikan kehidupan itu kepada kita, dalam bentuk kebenaran, hidupnya sendiri itu yang terus menerus diberikan dan kita bertumbuh di dalamnya. Kita akan sentiasa diperingatkan bahwa yang memberikan kita kehidupan seperti itu bukanlah atas inisiatif kita, tetapi atas kuasa roh yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kalau kita lihat yang memerdekakan di sini adalah roh. Ayat ini jelas sekali mengatakan roh yang memerdekakan. Bukan kita menjadi merdeka sendiri, tetapi suka ilustrasi tadi yang biasanya kalau rakyat yang mau merdeka dan kadang-kadang yang penjajah itu tidak mau memerdekakan kita. Tetapi dalam hal ini kita melihat bahwa kita tidak tahu macam mana untuk menjadi merdeka. Tidak tahu macam mana untuk mencari pun kemerdekaan dalam dosa ini. Kita suka, seperti Pastor Benson bilang, kita suka lagi di dalam macam nyaman sahaja, orang Bidayuh bilang nyaman di dalam. Tetapi roh itu yang datang untuk mau memerdekakan kita daripada itu. Dan itulah saya pikir kalau kita sentiasa diperingatkan itu melalui apapun cara, barangkali seperti yang sudah dikongsikan tadi, kita akan kekal dalam kemerdekaan itu dan kita akan hidup sebagaimana orang merdeka, bukan sebagai orang hamba lagi, bukan sebagai mereka yang dijajah lagi, tetapi sebagai mereka yang sudah merdeka. Saya seringkali menggunakan ilustrasi di mana apabila kamu itu sudah menjadi anak kepada Tuhan, hiduplah seperti anak Tuhan. Yes. Bukan lagi hidup seperti anak setan. anak setan. Ataupun kalau kita lihat di luar sana, katakanlah kita sebagai seorang pengemis dan kita hidup di sana dan kita tidak dimerdekakan daripada
kelemahan dan juga kesukaran hidup kita, tidak dimerdekakan. Tetapi ada seorang kaya mengambil kita, menjadikan dia, kita anak angkatnya. Kita sudah dimerdeka daripada kesusahan tersebut. Jadi kalau begitu kita harus hidup sesuai dengan pengangkatan anak tersebut. Dan kita mau menjadi dalam keluarga tersebut. Takkanlah kita sudah makan sedap-sedap, tidur dengan selesa, semua balik lagi. Sukar untuk Pastor Gerard ada menyentuh tadi tentang hidup dalam roh, dan itu merupakan satu penekanan juga dalam Roma pasal yang ke-8 itu. Kita harus boleh membezakan bagaimana kita harus hidup sebagai orang merdeka. Adakah kita akan kekal menuruti keinginan hawa nafsu kita dalam kedagingan kita ini yang lemah ini, ataupun kita bersandar kepada pengetahuan intelek kita, kepada kebijaksanaan yang Tuhan telah berikan melalui rohnya untuk melakukan perkara yang benar dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang masih lagi merasa terikat dengan dosa adalah apabila mereka masih lagi menuruti keinginan daging itu, yang perlu kita suppress. Karena itulah yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Sikap tamak, sikap haloba, tidak pernah puas, sentiasa ingin memuaskan hawa nafsu sendiri. Jadi hiduplah dalam roh. Amin. Terima kasih. Nah, kita ada round terakhir sudah. Saya sangat tertarik mengenai perjanjian baru dan kehidupan yang kekal ini. Betapa sukacitanya, betapa menggembirakannya apabila kita mengetahui bahwa hidup kita ini, kehidupan bagi orang yang percaya terutamanya tidak akan berakhir di kubur. Tidak akan berakhir di kubur, melainkan hidup tidak berkesudahan. Kita akan menikmati kehidupan yang baru, yang kekal untuk selama-lamanya bagi mereka yang benar-benar setia kepada Tuhan sehingga Tuhan datang nanti. Nah, bila dibaca dalam Yohanes 11 ayat 25 hingga 26. Menarik ayat ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ada juga yang mempersoalkan apakah ayat ini, terutamanya yang berbunyi seperti ini, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apakah ayat ini menjelaskan seseorang yang mati fisikal ataupun imannya mati? Itu antara persoalannya. Dan yang kedua mungkin bagaimana kita memahami firman Tuhan bahwa mereka yang hidup dan percaya kepadanya walaupun mereka mati tidak pernah mati. Mungkin kalau kita lihat rujukannya ada dalam Wahyu 2, Wahyu 20, Wahyu 21. So mungkin pusingan yang terakhir kita persilakan para panel, siapa saja yang mau membuka bicara. Sudah panjang gitu. Silakan Pastor Vincent. Bagi saya, apa yang membedakan saya dengan orang yang tidak percaya Yesus adalah soal mati. Sebab bila orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu mati, dia tidak tahu apa yang akan berlaku di masa kehidupan, ataupun ada lagi keharapan nanti selepas daripada kematian. Tapi bagi kita yang mempercayai Tuhan, kita sudah belajar yang mati itu bukan berakhir semua. Artinya bila mati itu berlaku, artinya ada lagi satu bab yang akan datang, yaitu janji Tuhan yang kita dibangkitkan dan diangkat bersama. Bagi saya ini sesuatu yang paling istimewa bagi saya. Artinya hidup saya tidak seperti orang lain. Karena ada satu pengharapan. Ada satu kata-kata yang menghiburkan. Dan bila orang lain yang saya sayang, ataupun seperti ibu bapak kita, karena ibu bapak saya tidak ada. Dan adalah bila mereka mati, walaupun saya sangat sedih. Tetapi bila saya pikir balik, ada satu kebangkitan yang mempertemukan, wow, luar biasa. Amin. Saya percaya yang cerita Lazarus yang merupakan konteks dari konteks ayat yang Yesus kemukakan tadi itu, dia memang berkaitan dengan kematian Lazarus itu yang sudah pun dalam kuburan selama 4 hari. Dan Martha percaya akan kebangkitan.
Ya, tetapi kebangkitan itu akan terjadi ujung zaman, ya, ujung dunia nanti. Ya. Tetapi orang yang pemberi hidup itu ada di depan dia, dan itu yang Tuhan katakan. Dan bahkan Tuhan melengahkan kunjungannya untuk menyembuhkan Lazarus itu supaya Bapa dipermuliakan. Dan pada masa itulah dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya percaya begitu meyakinkan orang pada masa itu bahwa inilah, ya, pemberi hidup itu. Dan di dalam dia tidak akan ada kuasa ataupun kemenangan bagi kematian. Dia adalah kunci kepada kematian itu. Dia berseru, Lazarus bangkit, ya, dan Lazarus keluar daripada kuburannya. Ya, jadi kalau kita lihat konteks ini, dia ada dua. Ya, bagi saya kematian yang fisikal ya akan dikalahkan. Ya, karena itulah pengharapan kita soal mati. Betul, Pastor Minsun. Ya, apa yang membezakan saya dengan orang mungkin agama-agama lain adalah kematian bagi saya adalah tidur, dan pada masanya akan dibangkitkan itu Tuhan akan mengembalikan kehidupan, dan pada masa itu saya akan tinggal hidup kekal untuk selama-lamanya. Dan dalam konteks spiritual, ya, selagi saya bersandar ataupun selagi Kristus itu menjadi juru selamat saya tidak akan perlu mengalami kematian kekal itu. Ya, kita berbicara tentang kematian yang kedua, kematian kekal, yang merupakan upah ataupun hukuman terakhir bagi pendosa. Ya, dan saya tidak akan melaluinya. Walaupun saya akan mati, ya, fisikal, tetapi saya tidak akan mati selama-lamanya. Tapi apa yang saya harapkan adalah saya tidak perlu mati fisikal lah. Ya. Kalau boleh saat ini Tuhan datang, ya, saya tidak perlu pun mengalami kematian fisikal itu. Saya akan terus berdiam bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Pak Jarod? Ya, kematian yang saya lihat di sini merupakan kematian di mana kita sudah disconnect hubungan kita dengan Tuhan. Dan bila sudah tidak ada connection lagi, sepertinya kita tidak lagi connected dengan power. Habis bateri. Ya, habis bateri ataupun tidak connected dengan itu power. Dengan sumber dia. Tidak ada charger. Ya, dan tidak ada kehidupan seperti itu. Tetapi yang juga menjadi seperti yang mereka sudah sentuh tadi, dan kalau saya sebut lagi ini at the risk of mengulangi apa yang mereka sudah sebut di sana, yang menariklah bagi saya cuma berikan apa yang menarik bagi saya di sini, di mana Yesus itu sendiri mengatakan bahwa Dia adalah I am. Penggunaan perkataan I am itu menjadi sangat meaningful bagi saya secara pribadi. Sebab penggunaan itu, frasa itu merupakan rujukan ataupun merujuk kepada identity Yahweh, identity Tuhan yang bertemu dengan Musa di Pulau Kar yang terbakar, identity Tuhan yang memberikan janji kepada Yesaya dan menunjukkan bahwa Dia mempunyai kuasa, satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang mengawal, yang menjadi Tuhan atas segala history yang berlaku di dunia ini. Jadi kalau Dia adalah I am bagi saya, pada zaman Musa itu adalah present tense, masih pada zaman Musa. Pada zaman Yesaya itu adalah present tense bagi mereka, dan I am bagi si Marta di sini pun present tense. Ya, saya rasa hari ini pun saya pikir ini yang menjadi sesuatu yang memberikan harapan bagi saya, sebab Dia masih lagi I am pada hari ini. Dia masih lagi I am. Ya, masih lagi I am, there is a second in life. Itu yang menarik bagi saya. Terima kasih. Ya, jadi kita dapat simpulkan bahwa perjanjian baru yang kita belajar sepanjang kuartal ini itu bukan hanya tentang konsep teologi yang mendalam, tetapi ia menentukan bagaimana hubungan kita yang dalam bersama-sama dengan Yesus. Hubungan yang menuai bagi kita manfaat yang luar biasa sekarang dan pada saat kedatangan Dia kali kedua nanti. Dan kita juga lihat dalam pelajaran pada hari ini bahwa Yesus senantiasa sebenarnya support kita di dalam kehidupan kita, di dalam susah senang kita. Dia ada
Dia berdiri bersama-sama dengan kita. Dia mahu kita senantiasa menumpukan perhatian kepada Dia. Dan penjelasan yang kita sudah dengar sebentar tadi untuk soalan terakhir, jangan pernah kita putus connection kita dengan sumber kita, yaitu Yesus. Kenapa? Karena hanya Dialah sumber kehidupan yang luar biasa, yang tidak boleh diberikan oleh mana-mana sumber di alam semesta ini. Hanya Yesus. Terima kasih sekali lagi para panel sudah membantu kita, sudah memberikan satu perkongsian yang benar-benar membantu kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk doa penutup, kita mempersilakan Dr. Gerard pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kami telah melalui perbincangan-perbincangan sepanjang kuota ini dan terus bertumbuh dalam pengetahuan kami akan rencana keselamatan yang Engkau telah rencanakan sejak dahulu. Dan melalui Yesus ini semua digenapi. Dan pada hari ini kami di dalam perjanjian baru telah pun melihat sebentar tadi bagaimana untuk hidup dalam konteks perjanjian baru ini, di mana kami akan harus sentiasa hidup bergantung dan berharap dan percaya sepenuhnya kepada apa yang telah dilakukan oleh Bapa, oleh Tuhan untuk keselamatan kami. Kami memohon ya Tuhan agar kami diberikan kekuatan dan tuntunan setiap hari untuk pilihan-pilihan kami, supaya setiap pilihan kami itu akan sentiasa menghubungkan kami dengan Tuhan di surga yang memberikan hidup kepada kami. Sehinggalah saat kedatangan Yesus yang kedua kali, kami boleh melihat dan berseru dengan penuh sukacita melihat Dia yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih juga sebab Engkau telah memimpin dan telah menyentuh hati mereka yang mendengar pembelajaran ini. Biarlah Roh Tuhan akan terus menyentuh hati mereka sehingga pada masa kekekalan nanti. Terima kasih sebab Engkau sudah mendengar ini semua. Biarlah Engkau menyuraikan kami dengan kasih-Mu dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Gerard. Terima kasih Pastor Brian dan terima kasih Pastor Minsun. Dan kami juga daripada Hope Channel Southeast Asia mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah setia menyokong kami menonton pelajaran Randau Kehidupan daripada episode 1 sehingga episode 13. Jangan lupa kita akan terus bertemu kembali dalam Randau Kehidupan untuk kuartal yang baru. Jumpa nanti. Tuhan memberkati.